Sudah hadir bersama kita di sini dua narasumber yang tidak perlu saya perkenalkan lagi. Yang pertama adalah guru kita dan yang kedua Gus Baha. Hanya tadi beliau Ustadz Quraisy pesan, biasanya setiap minggu saya ke sini tidak sebanyak ini katanya. Ini karena siapa ini orang sebanyak ini? Maka beliau mohon nanti Gus Baha yang terlebih dahulu untuk mengisi, dan waktunya saya dipesan tidak boleh dibatasi katanya. Hanya satu pesan dari Ustadz Quraisy, tolong dibatasi Gus Baha, ingatkan bahwa waktu asar itu jam 3 nanti. Begitu Gus ya. Karena Gus Baha ini tidak ada yang bisa mengundang beliau, tidak ada yang bisa mengatur dan membatasi beliau. Saya persilakan saja Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin alladzi qala wa fi haqqi laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'du, yang sangat saya hormati Bapak Quraisy Shihab beserta ibu dan keluarga, Habib Ali beserta keluarga, Habib Husain beserta keluarga. Ini hadir juga Bapak Ahsin Sakho, semuanya yang saya hormati. Ini juga hadir Mas Lukman Saifuddin yang dulu menteri ngurusi agama. Juga ada Mas Majdi yang dulu gubernur, juga ahli tafsir. Jadi ahli tafsir itu ada yang jadi gubernur. Jadi kalau anak PSG jadi ahli tafsir juga bisa jadi apa? Gubernur. Yang terakhir ini, saya semua di sini Syafi'i madhabnya, kecuali Pak Mukhlis Hanafi ini. Jadi ini orang Hanafi yang disusupkan. Semuanya Syafi'i kecuali Pak Mukhlis. Namanya Mukhlis Hanafi. Jadi begini, saya tadi sudah matur sama Pak Quraisy atau Abi Quraisy. Di sini itu para akademisi. Yang model wali itu hanya saya. Makanya saya nanti model wali. Makanya tak bawakan wiridan tadi. Saya takut kalau intelektual itu terus kayak Pak Mukhlis itu ingin bikin PSG itu besar, terus ngundang orang diatur-atur, disuruh ngomong. Itu udah gaya wali gitu. Grand Sheikh, semuanya dilibatkan. Ya, terus diatur, ngomongnya harus ini, begini, begini. Itu termasuk masalah itu. Begini Pak Quraisy, tadi sudah pamit sama beliau. Itu ada wiridan yang sering saya baca ngaji di Jogja di mana-mana. Ya tolong disimak sama nani model Ki Jawa, kemudian saya bawa takbir, bawa ibarat. Karena ini lembaga akademik, jadi harus otoritatif. Begini saya cerita muqaddimah. Dulu Nabi Nuh itu ketika kecewa sama kaumnya atau umatnya, itu melaknat mereka sampai mereka mati semua kecuali orang 80 yang ikut di Safinatin Nuh. Maka generasi yang sekarang masih itu semuanya turunannya orang mukmin karena tinggal 80 orang yang ikut di Safinatin Nuh. Sebab itu Quran mengistilahkan generasi yang sekarang itu dzurriyyataman hamalna ma'anu. Jadi kita punya dua status, satu ya Bani Adam di Quran, kedua dzurriyyataman hamalna ma'anu. Dan nikmatnya ada kapal itu dikenang di surat Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Jadi kita sekarang ada itu berkahnya dimuat di Safinatin Nuh, di kapalnya Nabi Nuh. Beberapa kiai nerjemah perahu tapi dikomplain, rak kecil gitu. Makanya saya tuh ngaji saya tuh perahu Pak Quraisy, tapi harus bilang kapal karena kalau perahu dikomplain apa? Kecil. Repot, musa pakar-pakar kayak Pak Mukhlis itu repot karena pikirannya itu analisis.
Jadi Allah saja dianalisis. Lah kalau saya model wali sudah lah, kalau hubungan dengan Allah itu ya subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Yang kedua ada tasbih subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Nah, semuanya saya hormati yang hadir di sini, termasuk yang mungkin tidak pinter bahasa Arab, tapi ya tetap pinter. Saya itu punya kenangan terburuk ketemu orang goblok itu satu, Pak Kores. Saya ini kata orang banyak kan pinter. Terus kata orang-orang gini, Gus, ngaji tafsir susah apa? Enggak, susah. Kalau menghindari barang susah itu berarti pinter. Berarti yang tidak mengkaji tafsir itu pinter, karena menghindari barang susah. Wah, ternyata saya goblok karena menekuni barang yang susah. Jadi tidak semuanya orang tuh kagum sama Dr. Mukhlis Hanafi karena nekuni barang yang susah. Berarti itu ya enggak, saya tidak ngomong gitu. Ya ini saya baca, ini ada saksi, ada Abi Quraisy, ada beberapa orang yang menekuni. Amit Pak Mukhlis, ini dari kitab Tafsir Ar-Razi. Tolong ini spesial untuk anak-anak yang di PSG maupun alumni PSG. Di antara yang diwahyukan sama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Muhammad, kamu sabar saja, menghadapi apa saja sabar saja. Karena kamu dalam pantauan kami, dalam lindungan kami. Itu di tafsir Ar-Razi atau At-Tafsir Al-Kabir disebutkan wasbir wabaddil al-la'na bit tasbih. Wabaddil al-la'na bit tasbih. Wasabbih bihamdi rabbik baddil qaulaka Allahumma ahlikum. Ala taro ila qauli ta'ala fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil khut. Jadi intinya itu ada dua nabi yang ketika kecewa itu yang satu mutung itu ya kayak pengurus takmir yang mangkel terus mutung gitu di desa-desa itu. Saya itu kan termasuk kiai induk di daerah saya, termasuk kiai induk. Sering dilapuri kiai takmir masjid mutung, nanti masuk lagi mutung lagi, itu biasa di. Nah itu jenis Nabi Yunus, beliau dakwah, kemudian mereka ada iman, beliau keluar dari komunitasnya, terus terjadi sampai ditelan ikan. It'abaqa ilal fulkil masyhur. Nabi tidak boleh. Kamu jadi nabi tidak boleh mutungan. Jadi Pak Mukhlis kecewa apapun dengan anak-anak PSG nggak boleh mengundurkan diri. Lebih menekuni di Basnas, harus nomor satu di sini itu. Terus kedua ada Nabi Nuh. Ketika kecewa melaknat mereka. Rabbila tadzar alal ardi minal kafirina daya. Habisi saja ya Allah, mereka ini pecundang, mereka ini mengkafiri engkau. Nah Nabi itu nggak boleh niru dua-duanya, nggak boleh. Kalau kecewa itu disuruh mengganti tasbih. Makanya tasbih itu wiridan yang luar biasa. Terserah tasbih kamu apa, misalnya tadi subhanallah bihamdi adada khalqi. Mungkin kita janggal adanya orang-orang nyuwun sewu, orang-orang nakal. Tapi itu kersane Allah. Nanti ada fungsinya sendiri menurut yang dikersane Allah. Saya beri contoh ya, sampean nggak usah tersinggung, saya beri contoh. Misalnya kutu. Itu gara-gara kutu itu ada pabrik sampo, akhirnya banyak pekerja banyak. Kalau Allah nggak bikin kutu itu udah ada pabrik sampo. Jadi Allah kalau bikin itu ya gampang saja. Allah bikin kotoran hewan, mungkin Anda janggal untuk apa, tapi tanyakan petani, langsung bisa jawab, oh pupuk ini untuk pupuk untuk ini. Sehingga dalam iman itu khairihi wa syarrihi minallah. Kalau kamu nggak paham sirrul qadar, nggak paham rahasia Allah, ya sementing baca tasbih subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Jangan kalau nggak paham kemudian jadi orang kritis, itu kriminal itu dalam hubungan dengan Allah itu. Ndak njur Pak Mukhlis, ndak ada. Jangan pernah. Saya beri contoh ya, Allah itu pernah disomasi malaikat ketika bikin Nabi Adam. Saya nanti kalau di akhirat mau cari malaikat ini yang pernah mensomasi ini. Tak cari. Malaikat ini tidak tahu kalau suatu saat di dunia ada PSG, itu tidak tahu, menurutnya nggak tahu. Ketika Allah bikin Nabi Adam, itu kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikut dima. Mas, tolong Gusti dievaluasi lagi keputusan kau bikin manusia itu, dievaluasi lagi. Karena manusia itu reputasinya itu potensinya. Malaikat tapi nggak bilang potensi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha, semua manusia itu distatuskan merusak. Wasfikut dima. Ini jelas malaikat
malaikat ini. Kata Imam Qurtubi, ini tidak akabirul malaikah, tidak Jibril, tidak Mikail, tidak Israel, tapi awamul malaikah. Jadi bukan malaikat papan atas. Nah, berarti malaikat ini kan tidak pernah survei kalau ada orang di bumi ini yang nelkuni tafsir. Oh, monggo ahlan wa sahlan Habib Wakil Al-Mukanawar. Monggo ahlan wa sahlan lagi. Oh ya. Ya ini kebetulan ini jadi kayak munakosah, kayak ujian disertasi. Kalau yang uji Pak Kures sama Habib Wakil Al-Munawar malah seneng, karena kalau orang sudah sepuh itu mesti meluluskan, yang repot ngadepi ini gitu. Repot itu. Orang ngatur orang nggak minta maaf, nggak merasa dosa sama sekali. Itu kalau di Rembang bisa di penjara itu. Karena di Rembang saya ini keren betul, nggak ada orang berani ngatur saya. Saya hadir itu karena beliau nelpon, Pak Kures nelpon. Kalau tidak datang saya yang jemput. Ya ini korban itu mazlum, doanya mustajab. Saya teruskan. Malaikat ini nanti saya cari di akhirat. Yang komplain atas alufiha mayusitu fiha wasikut. Nah, tapi saya pastikan itu awamul malaikat, bukan malaikat papan atas. Nah, tapi anehnya malaikat ini bilang wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Kita ini mentasbihkan engkau. Ini kan aneh. Kalau mentasbihkan Allah artinya semua keputusan Allah itu baik, nggak perlu dievaluasi. Ini yang unik, malaikat ini unik, kacau lah. Wong bilang saya mentasbihkan engkau, tapi kali ini tolong dipertimbangkan. Itu gimana itu? Nah, kita tidak seperti itu. Makanya kita tetap subhanallah bihamdi adada khalqi. Paham nak paham terhadap sirul qadar, kita tetap baca apa? Tasbih. Kalau malaikat ini nggak mau, kalau ada sirul qadar atau ada qadha qadar yang malaikat ini nggak berkenan, langsung komplain. Ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut dima. Makanya di sini disebut wasbir wabaddil al-la'na bit tasbih. Yaitu ketika Nabi Nuh bilang Allahumma ahlikum di era Rasulullah SAW diganti Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Justru di era Nabi itu adanya Islam itu berkah bagi semua. Ya, adanya Islam itu berkah bagi apa? Semua. Rahmatan lil alamin. Terus ini yang saya matur pada Pak Kures supaya anak-anak PSG itu otoritatif. Kalau punya manhaj itu harus ada dasarnya. Kemudian saya teruskan ini dibawa aja pulang. Nanti kalau yang nggak paham anggap saja jimat gitu. Di sini kan banyak orang NU, maksudnya nggak akan dianggap syirik gitu, tenang saja. Ini ada Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi kamu masalah itu, mungkin dianggap jimat atau apa? Enggak. Arab Saudi sekarang juga enggak, sudah. Enggak, saya tuh punya teman baca syahadat tuh enggak ikhlas. Ini saat cerita sama Pak Kurs, saya punya teman Pak Kurs bisa baca Fathul Mu'in. Satu-satunya saya baca syahadat enggak ikhlas itu ketika di imigrasi Arab Saudi. Dia itu orang Madura, jadi ke sana itu bawa jahe sama jariknya ibunya, jarik yang sudah bekas, hanya beberapa lembar jarik. Setelah dicek di imigrasi itu dianggap kayak jimat, jadi syirik. Terus ditanya sama polisi syariat, atasyhadu billah, na'am. Muslim, mukmin. Kok masih percaya ini? Nah, terus setelah itu ditanya, hadhihi baldatu wahil haram, la yadkhuluha illa muslim, faqul asyhadu alla ilaha illallah. Itu dia ada ikhlas. Baru itu saya baca syahadat ada ikhlas. Ini negara Islam, yang boleh masuk hanya orang-orang yang mukmin. Maka kamu harus bersyahadat dulu, asyhadu alla. Dia bisa macam mu'in, Pak Mas. Tapi belum dewan pakar PSG belum, tapi itu seumur-umur baru itu saya baca syahadat tidak ikhlas. Ya sudah, sekarang muslim dia sudah disyahadatkan. Ya, jadi ini termasuk tafsir yang luar biasa. Jadi wasfir li hukmi rabbik itu
kata Imam Ar-Razi wabat dililakna bitasbih. Jadi nabi-nabi dulu yang sebagian itu memutuskan Robbila tadar alal ardi minal kafirina dayaro, era nabi kalau kecewa disuruh baca apa? Tasbih. Ini penting supaya kehidupan kita itu rileks. Ya saya ulang, ini penting supaya kehidupan kita itu rileks. Misalnya di beberapa daerah kiai itu tukaran. Saya sering kiai tukaran itu bagus. Setan itu yang kurang pengalaman. Orang kiai-kiai itu kan orang-orang soleh, punya saudara 5 tukaran semua, itu pindah Papua bikin pondok, pindah Medan bikin pondok, di Kalimantan malah pondok ada di mana-mana. Itu berkahnya tukaran. Nah, setan kaget, loh, tidak sesuai rencana ini. Karena kurang wawasan, setan ini kurang wawasan. Orang soleh kok. Jadi yang dulu satu titik tanah dipakai sujud, dipakai pengkajian Quran, gara-gara konflik kemana-mana. Termasuk beberapa orang yang nggak berani pulang di Jakarta di PSG itu ya di rumah bersih gitu. Jadi kalau Allah menghendaki orang soleh itu di mana-mana baik. Makanya Quran itu mengkritik setan itu inna kaidas syaitani kana dhaifan. Sebenarnya setan itu udah hebat-hebat banget. Wong zaman gini yang ngaji ya banyak. Berarti kan ini kegagalan setan. Itu gagal betul itu. Anda pemenang kan? Mungkin orang lain terganggu lah. Saat ini mungkin melakukan hal-hal yang nggak benar. Anda kesini ngaji itu menang. Nah, itu juga yang mau saya baca di ini beberapa referensi saya ini yang di hadis-hadis sahih. Ini yang di kitab Fathul Bari. Saya tadi sudah matur Pak Gores supaya otoritatif. Ketika kita baik, ya saya baca ya. Ketika kita baik, ternyata dalam banyak hal kita ini dianggap ya di atas malaikat. Jadi kadang Allah itu bully malaikat begini. Kamu iman sama saya, iya ya Allah, normal. Kamu melihat surga neraka, melihat dan bahkan ikut. Tapi Bani Adam itu tidak tahu saya, tapi iman sama saya. Wahal ra'auni, enggak tahu saja seiman itu. Kalau wiridan sampai nangis, tidak tahu. Jadi makanya ini di kitab Bukhari. Yaquluna, kata Allah ini, fayaqulu kaifa la ra'auni qal yaquluna la ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tasjidan wa aktsara laka tasbihan. Andaikan mereka melihat engkau ya Allah, tentu tasbihnya lebih besar ketimbang kita. Wong enggak tahu saja ada jamiah istighosah. Loh coba ini Jakarta itu kota kayak apa? Jakarta terkenalnya kayak apa? Kota metropolitan apa saja ada. Ternyata ada PSG. Ada tempat untuk mengkaji apa? Tafsir. Sudah tahu sulit masih dikaji, itu wah luar biasa. Ya sudah tahu sulit masih apa? Dikaji. Itu Masya Allah betul itu. Nah ini supaya clear ya. Jadi ini beberapa kitab yang sengaja saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang masalah tasbih. Ya, jadi ini cerita-cerita kekaguman. Redaksinya gini, wa inna wa ta'ala baha itu dari kata baha yubahi muhad. Baha bikum malaikata. Allah itu begitu bangganya dengan kalian. Bumi itu adalah nyuwun sewu tempat maksiat, tempat macam-macam. Tapi ternyata yang baca tasbih banyak, yang iman banyak, yang sujud banyak. Kamu malaikat wajar sujud. Di sini nggak ada maksiat. Juga kamu tidak tak kasih nafsu. Wajar kamu jadi makhluk yang baik. Ini manusia. Nafsu punya, problem punya, saweran banyak, masih baca tafsir. Jadi ini luar biasa, pokoknya luar biasa. Ya, nanti kalau Pak Mukhlis gak terima, tak kasih mic gak apa-apa, komplain sama saya, gak apa-apa. Ini kan demokratis. Monggo nanti kalau mau komplain. Tapi model wali sama intelek biasanya keramat yang model wali, tak jamin. Tak jamin. Saya itu sering di mana-mana itu cerita wali, bukan karena apa-apa ya, supaya orang itu masih punya cita-cita dicintai Allah. Mungkin kita kelamaan hidup di dunia ini, ingin dicintai pejabat, orang kaya, orang terkenal. Mbok ya, kamu itu makhluk, ingin ya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendikan Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Jadi supaya orang itu nganggep wali tidak wow, terus kita kayak wali songo, itu tidak perlu seperti itu. Kalau kamu kayak wali songo malah tak komplain, karena saya pasti tidak percaya. Kita jadi wali yang gampang-gampang. Saya berikan satu hadis yang resep jadi wali. Inna wuha ta'ala layar, ini hadis Sahih Muslim.
Inna wa ta'ala la yardo anil abdi idza aklal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashroba syarbah fayahmadahu 'alaiha. Itu pakai inna itu taukid, masih pakai lam li taukid. Allah itu sangat ridho kalau orang itu makan ketika per lukmah itu membaca tahmid. Ya Allah, alhamdulillah bisa makan, alhamdulillah bisa minum. Orang diridhoni Allah itu di atas wali. Enggak usah kamu jadi wali wiridan baca kulhu 10.000, enggak ada yang percaya. Enggak ada yang percaya. Sudah, pokoknya kalau makan alhamdulillah. Yang saya tidak tahu itu rokok. Bisanya baca alhamdulillah kalau setelah rokok itu saya tidak tahu. Apa sunat alhamdulillahnya, apa makruh rokoknya itu nanti malaikat bisa diskusi. Ini kan ada janibul khairi sama janibus syar. Ya itu malaikat bisa berdebat. Wong saya pernah ditanya, orang itu nggak ikut rokok tapi pernah ditanya gini Pak Guru. Ada orang rokok. Kalau di kampung-kampung biasa mau jumatan rokok. Pas mas disedot komat, terus dia takbir. Itu asapnya masih keluar. Nah itu batal enggak? Wah, saya bilang saya ada ikut nikmati rokok kok disuruh mikir hukumnya. Ya pikir sendiri kamu di kono. Tapi yang jelas itu malaikat punya alasan mengadab Anda. Saya tidak bilang haram, tapi kalau itu cukup untuk malaikat mengadab Anda, karena pasti itu tidak sopan. Terus dia tanya, enggak Gus, batal apa enggak? Yang batal itu kan aklu masuk, ini kan keluar. Wah, ini tambah nggak bener ya. Terus nanti nggak apa-apa Pak Mukhlis, nanti komplain nggak apa-apa. Ya ini kebanyakan Syafi'i itu, kecuali Pak siapa? Hanafi. Aneh. Di Indonesia madzhab Hanafi itu nggak laku. Ada yang laku soal kawin. Apa? Ada yang laku soal kawin. Ya jadi supaya ngaji ini rileks, memang saya itu sering dipesan sama bapak saya, namanya Kiai Nur Salim. Bapak saya itu pesan saya itu dua. Satu, kamu harus hafal Quran kayak hafal Fatihah. Bapak saya itu terkenal di Rembang, kalau baca Quran itu wanyah sekali. Kedua, jangan pernah kalau ada orang ngaji itu dibikin susah. Kata bapak saya, di rumah dimarahi istri, di tempat ngaji dimarahi ustadz. Dapat dua marah dua kali, itu aja maksudnya. Terus beliau mesti pakai dalil kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Orang tuh harus ceria. Maksiat saja bisa bikin ceria, masa kita taat tidak bisa apa? Ceria. Makanya Nabi ngintikan wa qurratu aini fi sholat. Saya ini kalau sholat senang sekali. Ya karena orang baik itu pasti senang dengan hal-hal yang apa? Baik. Makanya saya kesini itu, makanya jangan pernah ngundang saya, itu tidak akan hasil. Saya terkenal itu. Saya itu hanya mau diundang yang pernah sepuh. Saya kemarin mulut itu di Pak Hamid Pasuruan karena sepupunya Mbah. Di Kiai Sahal juga masih sepupu. Terus di sini karena itu. Ya tadi diancam, kalau tidak datang saya kata. Alhamdulillah akhirnya sami'na wa ata'na. Jadi saya mohon semohon-mohonnya. Jadi Nabi Muhammad SAW memang dari awal tidak boleh ngikuti melaknat orang yang balelo. Sebab itu ketika Nabi menyamakan dirinya, ketika melihat Nyun Sewu Umar temperamental, masaluka ya Umar kamasali Nuh ifqala Rabbil tadzar alal ardi minal kafirina daya. Wa masaluka ya Abu Bakrin kamasali Ibrahim ifqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan Nabi Ibrahim ini juga yang Allah bilang ke Nabi Muhammad ngendikan anit tabi millata Ibrahima hanifa. Jadi santri BSK yang soleh kita doain, yang beling kita doain tobat. Jangan diusir Pak Mukhlis. Kalau diusir menjadi orang lebih nakal, nanti Anda yang ditanya sama Allah. Sudah baik-baik di PSK kamu usir, sekarang di tempat maksiat. Kita yang kena hisab. Karena syariat kita faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kalau tidak bisa semua karena kita punya ghirah, punya bughdu alil ma'asi, misalnya kita orang soleh yang benci sama maksiat. Kamu ikut saja Nabi Isa. Ketika tidak bisa memilih, kembalikan ke Allah, yaitu bertasbih. Kata Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu kan hamba jenengan Gus, itu ndak wilayah saya, monggo terserah jenengan. Wong kula ora melok gawe kok jenengan elok-elokno. Saya ndak ikut bikin, ya monggo itu wilayah jenengan. Jangan ngambil sikap kemudian Anda itu salah. Misalnya begini, tanpa ngurangi hormat.
Sayyid Abdul Hasan Asyadzili dalam satu mukasyafahnya itu ketemu Nabi Nuh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Nuh kan melaknat orang kafir sampai habis. Kata Abdul Hasan Asyadzili, di Indonesia kan banyak thariqah Syadziliyah. Lau alima Nuhun, andekan Nabi Nuh pirsa bahwa fi asla birijalil kufar itu ada gen-gen yang nanti menjadi muslim, maka nggak boleh dipasutkan karena nanti akan melahirkan orang-orang apa? Muslim. Kita tahu Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darrah, Walid yang musuhnya Nabi punya anak Khalid. Kita kan tidak pernah tahu. Maka ketika Malakul Jibal menamari Nabi Muhammad menghancurkan kabilah ya Abdu Yalil, juga beberapa kawasan di Mekah, di Hijaz saat itu, kata Allah, Jibril bilangkan ke Muhammad, ingin mereka tak habisi apa Muhammad sabar. Terus kata Malakul Jabal, in syi'ta ya Rasulullah an udbiqa alaihim al-akhshaban. Kalau kamu mau, ini dua gunung mau sabarkan di sini supaya mati semua. Apa jawaban Rasulullah SAW? Bal arju ayyukhrijawah min aslafihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Saya sebagai nabi tetap berharap meskipun bapaknya belum iman, anak cucunya apa? Iman. Dan itu yang dilakukan para wali songo, juga yang dilakukan di PSG. Sehingga alhamdulillah barokah harapan itu kita tetap hidup pede, percaya diri, mengelola zaman yang seperti ini. Karena di Quran ada ayat mengelola zaman seperti itu, membaini farthi wadamil labanan kholison sa'ihol disyaribin. Allah itu bisa mengelola, mengeluarkan susu dari sapi, padahal materinya sapi itu ada dam, ada darah, wa farsen ada apa? Kotoran. Tapi Allah tetap segampang itu membuat sapi-sapi itu mengeluarkan apa? Susu. Jadi kamu tidak perlu risau, wah zaman sudah gini nggak ada nabi, adanya Pak Mukhlis itu, tidak usah gitu. Sudah, kalau Allah menghendaki tetap soleh, gampang itu. Nah itu baca tasbih. Napa baca napa? Tasbih. Makanya badilil la'na bit tasbih. Nggih, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya tidak mau bicara banyak. Baca tafsir Al-Misbah ketika diuraikan arti warafa'na laka dzikra. Di situ ada Michael Hart yang berbeda. Tolong ukurnya beda-beda. Oh, tolong ukurnya, saya mau ukur Nabi dari segi pengaruhnya. Siapa orang yang paling berpengaruh? Dia temukan Nabi Muhammad. Saya akan ukur Nabi Muhammad dari segi karyanya. Nabi Muhammad. Saya akan, ada orang Kristen namanya Nazmiluk di Mesir. Dia itu ilmuwan dan agamawan. Dia nulis buku namanya Muhammad Ar-Rasul War-Risalah. Dia bandingkan antara bukti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa dan bukti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia katakan apa? Lebih sesuai untuk masa kita bukti yang dibawa oleh Nabi Muhammad daripada yang dibawa oleh Nabi Isa. Karena Nabi Isa berkata, jangan percaya pada saya kalau aku tidak mengerjakan pekerjaan Bapa. Ada mukjizat. Nabi Muhammad tidak mengandalkan mukjizat. Dikatakan oleh Nazmiluk, ini sesuai dengan keadaan kita. Dulu waktu kita kecil, kita dibujuk buat makan. Kalau sudah dewasa masih perlu dibujuk. Sudah tahu sendiri, oh ini bermanfaat saya makan, ini tidak. Kemanusiaan sudah meningkat, itu kata Nazmiluk. Jadi lebih unggul cara itu. Nah, kita sepakat juga bahwa semua uraian menyangkut Nabi Muhammad belum sempurna. Kita baca itu tadi pagi itu dibaca, wa mahma tafafna wasifuhu fi wasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Walaupun beragam uraian para pakar tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, akan berakhir masa ini tapi belum lagi selesai uraian menyangkut Nabi Muhammad.
Mahma tafannana wasif. Ada seorang ilmuwan Abbas Al-Aqad, dia menulis buku namanya Matla'in Nur. Dia bilang, saya bahas kepribadian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Saya temukan kunci kepribadiannya. Tapi ketika saya bahas tentang kunci kepribadian Nabi Muhammad, setiap saya temukan kunci, saya buka kamar, di dalamnya ada lagi kunci-kunci. Kunci kepribadian itu apa? Saya berkata, oh ini suka bercanda. Kunci kepribadiannya canda. Semua kegiatannya canda. Gitu. Oh ini serius, jangan bercanda sama dia nih. Serius orangnya. Kunci kepribadiannya itu. Sayyidina Ali, kunci kepribadiannya kesatria. Sayyidina Umar, dia katakan kunci kepribadiannya apa itu Sayyidina Umar? Militer, tegas, dan patuh pada pimpinan. Kalau Sayyidina Muhammad bakal begini, baik. Sayyidina Abu Bakar apa kepribadiannya? Seorang pengagum. Jadi walaupun dia belum tahu, dia itu betul. Apa buktinya katanya? Waktu Mi'raj, ada orang berkata pada Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Abu Bakar, itu yang kau punya sahabat itu katanya pergi ke Baitul Maqdis ini. Dia jawab apa? Dia yang bilang, iya dia yang, oh saya percaya. Jadi dia percaya sebelum kenal Islam. Sayyidina Umar percaya setelah baca Quran. Masing-masing ada kunci kepribadiannya. Nabi Muhammad kita tidak tahu kunci kepribadiannya apa. Itu sebabnya dikatakan kana khuluquhul Quran. Quran itu akhlaknya. Yang mana nih yang kita mau bahas akhlaknya ini? Terlalu banyak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan sebagainya, banyak sekali khuluquhul Quran. Nah, karena kita di pusat studi Al-Quran, saya ingin menjelaskan tidak 2 ayat deh, 1 ayat deh supaya waktunya lebih ini. 1 ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mari kita lihat. Ini ayat dimulai dengan laqad. Lam itu digunakan untuk bersumpah. Orang bersumpah itu untuk meyakinkan mitra bicara. Qad itu berarti sudah pasti. Jadi Allah bersumpah demi, terserah Anda mau bilang apa. Mau bilang demi Allah boleh. Mau bilang demi masa boleh. Pokoknya demi Allah bersumpah bahwa telah qad ja'akum. Itu yang baca tafsir Al-Misbah, saya koreksi di sini. Di sana saya tulis telah datang kepadamu. Salah itu. Tetapi mestinya telah mendatangimu. Apa bedanya? Kepada itu ada jarak. Saya berangkat dari Jakarta, saya mengirim datang kepadamu, ada jarak. Tidak ada jarak, mendatangimu. Sama halnya ketika Allah memerintahkan seseorang untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Dia katakan birra ila walidaik. Tapi birrul walidain atau wabil walidain, ba itu lil ilsaq. Kamu harus mendempit kepada orang tuamu. Jangan ada jarak antara kamu dengan orang tuamu. Tidak boleh ada jarak. Kalau dia berkata berbaktilah kepada orang tuamu, bisa terkesan bahwa apa yang Anda lakukan adalah untuk orang tua Anda. Tidak. Kalau Anda berbakti pada orang tua, itu bukan untuk kemaslahatan orang tua, tapi untuk kemaslahatan kamu. Nah, di sini laqad ja'akum telah mendatangimu.
Dia berbaur dengan kamu. Bukan dia yang mengundang kamu datang. Dia yang datang kepada kamu. Itu artinya ja'akum. Dan ja'a itu digunakan untuk sesuatu yang agung, yang dahsyat, yang paling baik, dan bisa jadi berat dipikul. Mari kita lihat. Hatta orang-orang yang dekat pada Allah itu diantar ke sorga. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Kemana? Sorga ini dahsyat. Neraka ja'uha dahsyat. Ja'al haqqu dahsyat. Semua ja'a dahsyat. Jadi Nabi Muhammad bagaimana? Dahsyat. Kita baca di surat Yasin, apa itu? Wa ja'a rajulun min aqsal Madinah. Bahwa berita yang penting. Kita baca Nabi Ibrahim waktu kedatangan tamu, dia ingin menghormati tamu. Bagaimana? Faragha ila ahlihi wa ja'a bi'ijlin samin. Dia sembunyi-sembunyi, jangan tamunya tahu bahwa dia meninggalkan tamu ini. Sembunyi-sembunyi pergi kepada istrinya, lalu sang istri masak daging ijil, sapi ya, sapi muda, istimewa, semua istimewa. Ja'akum, datang kepada kamu, berat tapi dahsyat apa yang dia bawa. Itu sebenarnya berbeda. Ada kata lain dalam Al-Quran, ata. Ata itu boleh jadi ringan. Hal ataka hadithul ghasyiyah, berita tentang hari kiamat itu ringan dibanding dengan kedatangan hari kiamat, maka dikatakan ata. Oke. Ja'akum, ini pasti sudah terjadi. Ini bukan pencitraan. Ja'akum, baru dia katakan Rasul. Kenapa Rasul? Kenapa dia tidak katakan Ja'akum Rasulullah? Kan bisa dia katakan Rasul. Karena ada dua kemungkinan. Kalian yang didatangi bisa percaya, ketika itu otomatis kalian berkata ini Rasulullah. Kalian yang tidak percaya dia Rasulullah, tapi ingat dia Rasul. Rasul itu walaupun dari musuh harus dihormati. Ja'akum Rasul, yang datang ini Rasul, utusan. Walaupun kamu tidak percaya dia, walaupun kamu berkata bukan utusan Allah, tapi hormati dia. Itu laqad ja'akum rasulun, baru min anfusikum. Apa artinya anfusikum? Kalau kita mau mudah, dari diri kamu. Dia itu bagian dari dirimu. Itu tidak jarang Al-Quran menamai Rasul sahib. Wa ma sahibukum bimajnun. Apa sih artinya sahib itu? Teman itu apa toh? Teman hakiki adalah sosok Anda, tapi dalam fisik yang lain. Ini sahabat saya, ini saya nih, tapi orangnya bukan di sini. Dari diri kamu. Ada yang menafsirkan dari suku Quraisy, ada yang menafsirkan dari orang Arab. Saya berkata tidak ada khitab dalam Al-Quran yang ditujukan khusus kepada orang Arab. Yang ada itu ya ayyuhan nas. Jadi diri kamu manusia. Dia itu manusia seperti kamu. Innama ana basyarum mislukum. Manusia. Tapi ada lagi
Said Qutb berkata ada lagi, jiwa kamu. Dia itu sama dengan kamu dalam jiwamu. Sama dengan kamu dalam perasaannya sama. Karena itu dilanjutkan apa? Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena dia merasakan apa yang kamu rasakan, maka azizun alaihi ma'anittum, berat di hatinya, menyangkut penderitaan yang kamu alami. Dia juga merasa itu. Harisun alaikum, sangat-sangat ingin kebaikan untuk kamu. Ini Nabi Muhammad. Dia tidak mau kamu susah. Dia tidak mau kamu sedih. Apa yang kamu alami dia rasakan juga. Harisun. Dia ingin kebaikan untuk kamu. Bagaimana itu kebaikan yang diinginkan untuk kita? Kita baca ayat lain yang menjelaskan ini. Al-Quran ketika berbicara tentang pengutusan Rasul, Allah mengutus Rasul, paling tidak ada dua kata yang digunakan. Yang pertama, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Arsala itu berarti mengirim. Kalau Anda mengirim surat, saya antar pada Anda terima, selesai tugas saya. Anda baca atau tidak terserah. Anda setuju atau tidak terserah. Itu arsala. Ma'alaika illal balagh. Ya kan? Tetapi ada ba'atha. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan. Apa? Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allah. Banyak tugasnya. Yatlu 'alaihim ayatihi. Tahu apa arti yatlu? Bukan sekedar membaca. Tilawah itu baca, lalu mengikuti bacaan dengan pengamalan. Jadi dia tidak sekedar menyampaikan ini Quran berkata begini, ini Quran berkata begini. Tidak. Yatlu. Dia beri contoh pengamalannya. Itu sebabnya beda memberitahu dan mengajar. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tuhan ajar Adam nama-nama sehingga dia faham. Terus malaikat ambihum bi asma'i. Nah, Nabi Adam tidak suruh ajar malaikat, hanya beritahu. Nabi Muhammad yatlu 'alaihim wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu tugasnya. Itu ba'ats. Ba'atsa itu artinya membangkitkan, menghidupkan. Dia bertugas menghidupkan kita. Menghidupkan. Bukan berarti menarik dan menghembuskan nafas. Menghidupkan. Afaman kana mayyitan fa ahyaina. Bahasa dia, ini tugas beliau, dan inilah yang menjadikan beliau bersungguh-sungguh. Kalau sekedar balagh sudah selesai, tetapi ada tugas lain, tugas bi'tsatul anbiya, menjadikan Anda faham, menjadikan Anda mengerti, menjadikan hati Anda suci, menjadikan Anda mengetahui hikmah. Itu tugas Nabi. Beliau sadar tentang ini sampai-sampai ditegur oleh Tuhan, la'allaka bakhi'un nafsaka ala athari. Boleh jadi kamu mencederai, membunuh dirimu karena mereka tidak beriman. Dia sangat cinta pada Anda. Dia ingin kemaslahatan Anda. Innakum tatahafatuna finnar.
Kalian ini berjatuhan ke neraka. Wa ana aqutu bihujazikum. Saya ambil itu ikat pinggangmu, saya tangkap ini, saya tangkap ini. Tapi masih ada juga yang masuk. Itu Nabi Muhammad. Tidak wajarkah kita cinta pada beliau? Tak kenal maka tak cinta. Kita tidak kenal. Ini satu ayat ini memperkenalkan buat kita. Ini loh Nabi Muhammad. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Baru dia katakan bil mu'minina raufur rahim. Ini aneh, ini ayat aneh penutup ini. Rauf itu berbeda dengan rahim. Rauf itu ada yang mengartikannya syiddatur rahmah, rahmat yang melimpah melebihi yang semestinya. Itu namanya ra'fah. Saya beri contoh. Ada seorang butuh katakanlah 100.000. Kalau saya beri dia 50.000, terdorong oleh rasa iba saya pada dia, saya dinamai rahim. Kalau saya beri dia 100.000 sesuai kebutuhannya lebih bagus, tapi saya masih dinamai rahim. Tetapi kalau saya kaya raya, dia butuh 100.000, saya kasih dia 1 juta. Apa namanya itu? Itu ra'fat. Memberi dengan melihat kemampuan pemberi. Rahmat memberi dengan melihat kebutuhan yang diberi. Rasulullah raufun, dia beri Anda melebihi kebutuhan Anda. Alangkah banyaknya rahmat Allah yang tercurah pada Nabi Muhammad. Itu dia beri pada Anda. Dan kok ada lagi rahim? Kata ulama, kalau rauf itu yang ada hubungan seseorang dengan orang lain. Kalau rahim itu yang tidak ada hubungannya. Itu sebabnya semua ra'fat rahmat, tapi tidak semua ra'fat itu rahmat ra'fat. Itu sebabnya Allah berkata ketika dijatuhi hukuman terhadap penzina, la ta'khudhukum bihima, bukan rahmah, ra'fah. Tapi rahmat harus tetap ada. Kalau begitu rahim buat yang orang yang ada hubungannya dengan Nabi maupun tidak ada hubungannya dengan Nabi, buat manusia maupun bukan manusia, dia itu rahim. Rahim terhadap binatang, rahim terhadap benda-benda tak bernyawa, semua diberinya rahmat, diantaranya menuju tujuan penciptaannya. Itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Coba dihayati ini makna. Kita berbicara satu ayat. Menarik lagi. Itu ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum ditujukan kepada mitra bicara. Telah datang kepadamu, ya kan? Oke. Lanjutannya fa in tawallau, kalau mereka berpaling. Kali ini Tuhan tidak lagi berbicara pada yang berpaling. Kalau mereka, Muhammad, kalau mereka tidak mau percaya kamu, sudah, tidak apa. Qul hasbi Allah. Kenapa mengisyaratkan orang yang tidak menyambut ajaran ini tidak wajar mendapat kehormatan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan? Tuhan tidak mau bicara sama dia. Fa in tawallaw faqul, ucapkan hasbi Allah. Yang penting saya sudah jelaskan risalah. Yang penting saya sudah berusaha sekuat tenaga sampai Tuhan menegur saya bahwa jangan seperti itu. Ya, katakan saja hasbi Allah. Tidak peduli apapun yang terjadi, yang penting cukup bagi saya Allah. Itu Nabi Muhammad.
Tidak wajarkah orang ini dicintai? Tidak wajarkah orang ini diikuti? Jangan duga, masih ada waktu. Masih ada waktu, saya ditegur. Jangan duga apa yang saya mau bilang. Orang tua biasa lupa nih. Yang penting itu satu ayat. Banyak ayat yang lain yang berbicara tentang Nabi Muhammad. Tetapi saya kembali berkata, apapun uraian Anda tentang pembicaraan menyangkut Nabi Muhammad, itu masih kurang. Karena itu ada penyair, walau anna amilna kulla yawmin li ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya kita tiap hari mengadakan maulid untuk Nabi Muhammad, itu wajib. Karena walaupun setiap hari kita bicara Nabi Muhammad, masih kurang. Kenapa kurang? Kita lihat. Satu lagi yang saya mau uraikan. Oke, syukran. Allahumma sholli alaihi. Nabi Muhammad berhasil. Anda kira keberhasilannya karena Nabi Muhammad, karena pribadi ini? Ya tentu ada, tetapi bukan karena pribadi ini. Ada tulisan, tadi saya sebut Al-Aqad, dia katakan begini, ini inayatullah, bukan sunnatullah. Ini pemeliharaan Allah, bukan hukum sebab dan akibat. Karena bagaimana bisa lahir seorang di dalam masyarakat terkebelakang, di dalam masyarakat yang menganut faham politeisme musyrik, di dalam masyarakat yang melecehkan perempuan, bagaimana bisa dari situ lahir seorang yang menganjurkan tauhid, yang menganjurkan penghormatan pada, bagaimana bisa itu? Itu baru bisa kalau Anda berkata, kata Al-Aqad, kalau Anda berkata penyakit mengakibatkan kesembuhan. Yang normal, hukum sebab dan akibat, penyakit mengakibatkan kematian. Tapi ini penyakit tidak mau minum obat, kok sembuh? Apa ini yang terjadi? Tidak mungkin terjadi kalau tanpa inayatullah. Itu pengaturan Tuhan. Itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bukti yang jelas tentang kuasa Allah. Apa bayyinah itu? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar. Itu. Jadi bukti inayatullah itu diberikan kepada orang-orang khusus. Salah satu inayatullah yang diberikannya itu adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia dipelihara Tuhan. Mau lihat bagaimana dia dipelihara Tuhan? Baca suratul Anfal. Suratul Anfal itu berbicara antara lain menyangkut perang Badar. Itu Tuhan mau begitu. Lau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad. Kalau kamu janjian mau ketemu, pasti tidak bisa ketemu. Tetapi Tuhan mau kamu ketemu dalam perang Badar. Kalian tidak mau berperang. Itu suratul Badar. Tetapi apa? Tuhan mau ada peperangan. Kalau Tuhan di surat Al-Anfal dia cerita itu, Tuhan turunkan hujan liusabbita bihil aqdam. Salah satu tafsirnya, waktu sebelum turun hujan,
Perjalanan mereka terganggu karena pasir. Tuhan turunkan hujan supaya menguat pasir itu sehingga perjalanan lancar. Tuhan menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad mimpi, lalu mimpimu kamu ceritakan pada orang, pada umatmu. Jangan khawatir, mereka itu lemah. Semangat. Yang terpenting, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melempar itu kaum musyrik, tetapi siapa? Allah. Inayatullah. Tuhan mau itu. Semua tidak mau. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal kafirun. Itu. Jadi ini inayatullah. Karena itu bersalawatlah, dekatkanlah diri kepada Allah. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin akan menyiksa mereka selama engkau ada. Dan Rasulullah itu sampai sekarang masih ada. Hanya mata hati yang bisa melihat. Karena itu kita dalam salat syahadu alaihi assalamu bukan alaihi assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ada dia di hadapan Anda. Tapi kalau mata hati tidak lihat. Ada dia, hidup dia. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya. Hidup Nabi ini. Terakhir, Rasulullah telah berjasa. Bukan hanya berjasa kepada kita, berjasa kepada umat manusia seluruhnya, muslim dan non-muslim. Mari kita berterima kasih pada beliau. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Saya tidak minta upah dari apa yang telah aku lakukan kecuali mencintai keluargaku. Siapa keluarganya? Saya ingin menganut faham yang memperluas makna keluarga Nabi. Siapa itu? Semua yang dekat pada Nabi. Umatnya itu keluarganya. Bukan cuma orang Arab, bukan cuma turunannya. Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, keluarga kita. Orang Indonesia, keluarga Nabi. Selama Anda dekat pada Nabi, cintailah keluarganya, cintailah bangsanya. Bukan cuma Arab, cintai umat manusia. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu mestinya salah satu cara kita memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sekedar berkumpul makan-makan biaya besar, tidak. Kita harus mengambil suatu pelajaran. Oh ini toh, begini toh Nabi, begini toh hubungannya dengan kita. Dan akhirnya saya ingin mengutip lagi Al-Aqad. Dia katakan begini. Kita tidak bisa menguraikan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Untung, katanya, untung. Beliau adalah gunung yang tinggi dan besar. Tetapi jari telunjuk lebih mampu memberi isyarat kepada gunung dan memuaskan yang melihatnya daripada kedua belah tangan untuk merangkulnya. Kita tidak bisa rangkul itu semuanya, kita hanya menunjuk dari jauh. Itulah Nabi Muhammad. Pandanglah dia, Anda akan terkagum-kagum dan insya Allah terdorong untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha bersahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Jadi gini ya, terus bon rasa disemak wae di rumah mawon. Jadi di antara tahaddi itu ada maklumat dari seorang nabi untuk disaingi itu tahaddi. Jadi memang syaratnya nabi itu harus tahaddi. Tahaddi itu ada mukjizat yang didahului dengan at-tahaddi, bahwa ini yang mampu hanya seorang apa? Dan itu untuk hadzal nabil karim niku hanya fasohatul Quran. Orang itu apa? Fasohatul Quran. Jadi balaghahnya Quran, mukjizatnya Quran itu di fasohahnya. Fasohah itu ya tadi lafadznya benar, kalimatnya benar, muatan maknanya juga apa? Benar. Kadang ada lafadznya itu benar, tapi muatan maknanya tidak mutu. Atau muatannya mutu, tapi lafadznya ada benar. Enggak benar itu bisa ghoroba, bisa mukhalafatul qiyas, bisa tanafur. Nah, Quran itu selamat dari itu semua. Ya, jadi ingat-ingat ya. Mungkin nanti yang nggak hafal Quran dicari ya, ditanya yang hafal supaya ngerti. Jadi di antara mukjizatnya Quran yang langsung apa harus dirasakan ya itu wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir rohul amin ala qalbika litakuna minal mudhirin, terus bilisanin arabiyyin ya, bilisanin arabiyyin. Saya beri sekian contoh betapa Quran itu boleh dipahami. Boleh, maksudnya boleh itu tidak harus. Juga bisa dipahami. Bisa itu karena memenuhi standar objektif. Ini misalnya begini. Sayyidina Umar itu Islam itu ketika dengar adik iparnya baca Quran. Saya ulang lagi. Sayyidina Umar itu masuk Islam ketika dengar adik iparnya itu baca Quran. Dan Umar itu pasti itu kafir. Ya nggak pernah sekolah setai, nggak pernah belajar balaghah. Dan Islamnya baru itu, sama Islam mulai cilik mau kita periksa Umar, Islamnya baru itu, langsung paham Quran. Nah caranya memahami gimana? Ketika lafaz itu diucapkan, itu entah orang paling goblok sekalipun, asal ada ad-dzauqus salim itu tetap paham. Orang yang punya hobawah ya, punya kebodohan, tapi punya ad-dzauqus salim, itu paham. Nanti saya beri sekian contoh faktual yang bukan teori. Ada lagi orang namanya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im itu pinter-pinternya orang Mekah yang saking pinternya itu jadi delegasi ketika mau membebaskan Asra Badrin. Jadi ada tawanan perang Badar. Dia orang Mekah, karena dia pinter diutus makili orang Mekah membebaskan tawanan apa? Badar. Tentu dengan imbalan. Sama Nabi, delalah pas ke situ mau nginep. Delalah pas maghrib Nabi baca wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur was saqafil marfu. Itu Nabi itu baca pas sholat. Sholat maghrib itu tidak konteks debat, juga tidak konteks menjelaskan, juga Nabi tidak memaksakan menerangkan. Nabi baca datar saja pas sholat. Saya ulang lagi, Nabi baca pas sholat maghrib itu. Kata Jubair bin Mut'im, habis itu sungkem sama Nabi bilang kada qalbi ayatiro, hampir hati saya itu terbang. Terus banyaklah cerita-cerita tentang Islam mustohaba yang karena sami'ul Quran, karena mendengar Quran. Nanti saya beri maknanya, sekarang tak pakai muqaddimah. Terus kata Imam Tobari, pengarang kitab tafsir Tobari itu, karena tidak mungkin Allah itu menyalahkan seseorang jika Quran itu tidak bisa dipahami orang kafir. Kata Imam Tobari, andai kan orang kafir itu pasti tidak paham, berarti orang kafir itu gak punya alasan. Ya Allah, bagaimana sama memahami kitab suci sementara engkau ngasih kami tidak paham. Berarti Quran harus ada perangkat yang orang Islam ya paham, orang kafir ya paham. Lalu maknanya paham itu apa? Ini yang mulai masalah. Maknanya paham itu apa? Sya'nuhu dzalik, itu yang mulai ada perdebatan mantek. Apa sya'nuhu dzalik? Bukan faktual. Misalnya begini, dengerin ya. Allah misalnya bilang hadal ma' royan atau hadal sef kotek. Ini pedang bisa memenggal, ini pedang bisa memutus kayu ini, bisa memenggal, bisa memotong kayu ini. Misalnya ini air menyegarkan. Itu sya'nuhu dzalik. Memang namanya air itu menyegarkan. Lalu yang memanfaatkan itu mau minum ketika haus, berarti dia dapat manfaat dari air. Yang nggak mau minum tidak merubah status air itu menyegarkan. Nah, ketika
Ketika Quran memaklumatkan diri hudan itu Quran itu hudan linnas, penunjuk bagi segenap manusia. Anda tidak boleh menggugat, tapi nyatanya orang yang dituruni Quran banyak nggak mendapat apa? Hidayah. Tidak bisa begitu karena sya'nuhu dzalik. Ketika air itu berstatus menyegarkan, yang nggak minum salahnya sendiri, sifatnya air tetap menyegarkan. Jadi sifatnya Gus Wafur misalnya mengalimkan, sing alim misalnya dewe. Nah, sehingga lalu orang terus memahami Quran, makanya terus sya'nuhu dzalik, kenapa? Sya'nuhu dzalik. Nah, karena Quran itu iktifa dengan sya'nuhu dzalik, itu tidak perlu panjang lebar, makanya sering ijaz, sering pakai majaz, kinayah, sering pakai lafat-lafat yang tidak sharih itu tidak masalah, karena orang yang daubnya salim, orang yang daubnya apa? Salim, itu pasti memahami. Saya beri contoh paling legenda, ya, paling terkenal di dunia balaghah. Dan ini Anda harus merasakan. Saya ulang lagi, ini pakai ad-daub, karena ada pepatah la ilma liman la dzaqalah, la ilma liman la dzaqalah. Tidak ada ilmu bagi orang yang daubnya tidak punya sensitivitas, jadi dia tidak sensi sama sekali, tidak punya daub. Ada seorang khotib Jum'ah, kemudian dia dalil ada satu peristiwa apa, terus seorang khotib ini dalil, fa rabbis samaa'i wal ardi innahu la haqqum mithama annakum tantiqun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa yang dikatakan Quran itu nyata, hak itu nyata. Terus si Arabi itu orang Bedui, orang nggak terpelajar, dia Arabi betul. Tanya sama kiai pinggirnya, orang pinggirnya, Pak Kiai, siapa yang bikin Allah murka sampai memaksa Allah itu sumpah? Manggal ladzi akhdubal jalil hatta al-ja'u ilal yamin. Pak Kiai, siapa yang bikin Allah marah sampai Allah terpaksa sumpah? Manggal ladzi akhdubal jalil hatta al-ja'u ilal yamin. Nah, orang yang punya dzauq salim tentu ngerti, orang sampai sumpah itu kan efek dari tidak dipercaya. Saya beri contoh keseharian kita, misalnya Anda punya utang sama teman ditagih. Kalau nagihnya masih percaya, Anda akan jawab, ya besok saya bayar. Tapi kalau nagihnya sudah ada nada tidak percaya, itu memotivasi Anda atau mendorong Anda bilang, wallahi besok saya bayar. Jadi kalau sumpah itu mesti ada emosinya, sumpah itu pasti sudah ada emosinya. Sehingga terus diatur di balaghah, ada ibtidaul kalam, ada begini-begini. Termasuk jika kalam itu pada mukhatab yang kholiyat ini tidak usah taukid, tidak usah pakai sumpah. Tapi kalau ada indikasi ingkar, baru ada sumpah. Berarti mafhumnya apa? Semua lafaz atau semua ayat kok Allah pakai sumpah, berarti sudah terindikasi Allah duka atau Allah marah. Karena tadi Anda sampai sumpah itu berarti apa? Melihat kawan Anda tidak percaya. Dalam kondisi normal kan Kang utangnya bayar. Kalau kondisi normal dia percaya kan, ya sesuk. Tapi kalau sudah mau tidak percaya, Anda baru apa? Sumpah. Nah, sehingga hadal Arabi ngerti ketika Allah pakai redaksi sumpah, berarti Allah ini sudah marah. Nah, itu namanya ad-dzauqus salim. Padahal ini jenis Arabi, jenis orang yang mungkin gobawah, mungkin bodoh. Tapi dzauqnya apa? Salim. Ya, makanya dia tanya, mangdal ladzi akhdabal jalil hatta al-ja'hu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sampai Allah terpaksa apa? Sumpah. Nah, sekarang terus kontrol itu tadi yang terkait lafaz. Nah, maka kalau ada sumpah, ada taukid entah pakai inna, pakai lam, maka itu sudah asal usulnya ada pengingkaran. Atas wal asri pakai inna, innal insana lafi khusrin. Inna sudah taukid, la taukid, wal asri qasam. Berarti Allah tahu betul ini ada pengingkaran masif atau pengingkarnya mukhatab yang enggak iman sama Quran, sehingga untuk penjelasannya pakai beberapa perangkat taukid, mulai qasam, mulai inna, sampai la lafi. Itu namanya apa? Ad-dzauqus salim, apa? Ad-dzauqus. Nah, begitu juga Jubair bin Mut'im ketika dia di Mekah, di Madinah, dia orang Mekah ke Madinah untuk negosiasi membebaskan asra Badrin. Ketika Nabi baca Quran, Nabi bacanya datar. Di antara yang dibaca tadi, dengerin ya, ini yang mungkin yang hafal Quran nanti nyari, ini di surat At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kata Allah begini, kalau Anda tidak percaya satu Tuhan, ini kata Allah, kalau Anda tidak percaya satu Tuhan, gampang.
Kamu merasa wujud tanpa asal usul. Am khulikum, kamu merasa wujud tanpa asal usul. Atau kamu GR, gede rumongso bahwa kamu adalah al-khaliqun, amhumul khaliqun. Kamu merasa jumawa bahwa Anda ini pencipta langit dan bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Bala yukinun. So Allah menjelaskan mereka, atau kamu memang GR, kamu pencipta langit. Terus kata Allah, am lahum sulamu yastami'u nabi, memangnya kamu punya tangga untuk naik langit. Walhasil logika yang dibangun Quran itu menjadikan Jubair ini orang terpelajar. Setahu saya tidak menciptakan diri saya sendiri. Setahu saya juga gak punya reputasi bikin langit dan bumi. Wah itu dicoro sekarang dibombardir sekian logika, mulai amkhulikum min ghairi syai'in amul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh balla yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun am lahum sulamu yasamuna fi falyati mustami'uhum bisultanim mubin. Itu kata Jubair sebagai riwayat, keadaan sodi qalbi, hati saya hampir hancur. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, Balaghatul Quran itu dimulai dari struktur katanya yang memilih kata-kata yang tidak mukhalafatul qiyas, tidak ghorabah, tidak tanafur. Dan nanti secara makna itu ada konstruksi yang utuh menurut ilmu mantek. Saya ulang lagi. Ada konstruksi utuh menurut ilmu apa? Mantek. Kayak tadi am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Jadi kemungkinannya manusia itu kan dua. Dia makhluk. Kalau dia makhluk ya sudah harus ikrar adanya khaliq. Kedua, dia boleh GR sebagai khaliq. Kalau GR gede rumongso ya buktikan kalau mereka punya reputasi am khalaqus samawati wal ardh. Terus walhasil Jubair menjadi Islam. Nah itu yang menjadikan kata Allah cukup dengan Quran ini sebagai mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi caranya tadi ada ad-dauqus salim. Seorang lagi ada ad-dauqus salim. Ad-dauqus salim itu penting sekali. Saya beri contoh lagi ini yang real ya. Ketika Imam Syafi'i jadi ahli fikih, tentu beliau seorang mujtahid, bilang jika tayamum itu disebabkan faqdul ma, tidak menemukan apa? Air, maka kalau kamu di daerah tertentu yang enggak ada air, syarat sahnya tayamum harus ada sabkut tolak. Kamu nyari-nyari dulu. Sampai di takrib dicontohkan kalau ada tempat atas nyari di atas, kalau ada bawah turun ke, pokoknya harus nyari-nyari dulu. Baru sah tayamum. Setelah nyari-nyari dan tidak menemukan air baru sah. Ditanya sama orang-orang, apa dalilnya kalau harus tolabul ma? Ya, apa dalilnya harus tolabul ma sebelum tayam? Imam Syafi'i ngendikan wa in kuntum ala safari satu falam tajidu ma'an. Apa falam tajidu ma'an? Jika kamu dalam bepergian, Allah ngendikane falam tajidu ma'an, kemudian Anda tidak menemukan air. Kata Imam Syafi'i, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa inna ma yuqalu lam ya'rif. Sampai dikatakan tidak menemukan karena sudah nyari-nyari tidak ketemu. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Lah itu ada, kenapa? Ya, kamu tak suruh. Saya carikan Umar. Kalau sudah nyari-nyari baru bilang enggak ketemu. Kalau belum nyari-nyari namanya enggak tahu. Makanya Mas Syafi'i harus ada tolabul ma. Ditanya, kenapa harus tolabul ma? Karena Allah ngendikan falam tajidu ma'an. Terus dawuh beliau la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Tidak bisa orang yang belum mencari-cari kemudian berstatus lam yajid. Dikatakan lam yajid mesti ba'da sabkit tolak. Nah, itu namanya ad-daw. Kenapa? Ad-daw. Sama seperti logika mantek. Mantek itu adalah logika yang dibangun oleh akal sehat sesuai asyik bihasabi, sesuai sesuatu itu sesuai kodratnya. Misalnya gini, ya ayyuhalladzina amanu satrusih idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum. Itu kalau kamu pakai lafaz saja. Idza qumtum nalikane wis jumeneng sira kabeh ila sholat faghsilu wujuhakum. Sudah sholat kok malah suruh basuh wajah, kan malah batal. Maka di sini dibutuhkan takdir idza aradtum as-sholat. Karena kalau nyatanya sudah sholat itu harus ada sabkut tatahur, harus sudah suci. Masa idza qumtum ila sholat, qumtumnya itu
Sudah sholat, kumtum sudah, kemudian baru faghsilu wujuhakum, kan tidak mungkin. Nah itu yang menjadikan terus konstruksi Quran utuh. Karena apa? Ditemukan secara kaidah idza itu tusayyirul madhiya mustaqbalan. Yang dikatakan idza adalah lafaz yang mestinya madhi sekarang jadi mustaqbal karena kekuatan idza. Istilahnya kalau dalam kitab nahwu termasuk hal yang bisa qalbin itu misalnya yang madhi jadi mustaqbal, yang mustaqbal jadi apa? Madhi. Yang penting itu sampean tahu bahwa misalnya kita tidak nekuni bahasa Arab karena kita tidak orang Arab. Kuncinya memahami Quran itu adzauqus salim, apa? Adzauqus salim. Kita punya perasaan yang normal. Salim itu normal. Ya kayak tadi, kalau kita diskusi sama seseorang, kok orang itu sampai sumpah, itu sudah menunjukkan orang itu tersinggung. Nah, tersinggung itu menjadikan orang itu sumpah. Makanya terus diteliti ketika Allah sudah sumpah rata-rata ya temanya Allah sedang murka. Nah, seperti tadi Qisatul Arabi hina sami al-khatib membaca apa? Fa warabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithama annakum tantikun. Terus hadal Arabi yaqul mangkal ladzi akhdubal jalil hatta al-ja'u ilal yamin. Siapa yang bisa bikin Allah murka sampai Allah terpaksa apa? Sumpah. Ya terus begitu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai Allah bilang begitu. Sumpah wal Qur'anil Hakim berarti apa? Ada sabkul ingkar linubuwati Muhammad. Apa? Ada sabkul ingkar linubuwati Muhammad. Sampai Allah perlu ngendikan pakai redaksi yang tidak standar kholyadini. Nanti di balagha ada, harus ada taukid, harus ada qasam. Karena apa? Mukhatabnya sudah ada ingkarnya. Makanya apa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal. Terus yang terakhir kangge muqaddimah niki ilmu balaghah. Pentingnya ngaji balaghah begini. Istiqmalul Arab itu menjadikan kita tidak harus nganalisis kalau itu nyata. Di bab-bab yang memang bisa dianalisis itu tasbih. Soalnya di bab-bab yang bisa dianalisis itu tasbih. Misalnya begini. Summum bukmun umyun. Orang kafir itu faktanya kan bisa ngomong, ya bisa mendengar. Tapi Allah bilang orang kafir itu sumun. Sumun itu dungu. Summum bukmun itu bisu, nggak bisa ngomong. Umyun itu buta, nggak bisa melihat. Nah kita kan kalau dicek secara fisik, kan orang kafir ya bisa mendengar, bisa ngomong, terus bisa melihat. Tapi Allah ngendikan summum bukmun umyun. Itu nggak ada kaf tasbih, juga nggak ada wajah tasbih. Tapi orang Arab, istiqmalul Arab tuh ngerti. Orang tuh mungkin ya kalau tidur atau rebahan dilangkai temannya, itu paling masih manggel bilang kayak ketek atau kayak kuku. Tapi kalau yang dilangkai kepala kamu, mungkin langsung bilang ketek. Tingkat mangkel itu pertama kalkiroda atau kalkirdi. Kalau mangkel banget itu kirdun, sudah ada kaf. Nah, begitu seterusnya. Misalnya kamu ganteng separuh-separuh, mungkin orang bilang anta kal badri. Kalau ganteng banget anta badri. Nah begitu, kalau Allah sudah murka itu Allah tidak bilang antum kasumi, antum kal bukmi, antum kal umyi. Saking mangkelnya Allah, kaf tasbih itu dibuang langsung apa? Sumum bukmun umyi. Sale kangkang diajari, kadang pinter, kadang ora, santri kayak kebo. Nah, gobloknya kenemenan kan kiai ini langsung muni oh kebo. Nah, itu istiqmalul Arab, napa? Sehingga nanti lafaz yang kaf tasbihnya dibuang, wajah tasbihnya dibuang. Itu berarti al-mubalaghah fil madhi awid dzam, al-mubalaghah fil madhi awid dzam. Makanya kalau orang ngelam Nabi itu ngintikan apa? Anta syamsun anta badrun, nggak boleh pakai kaf tasbih, nanti kadar balaghahnya kurang. Harus apa? Anta samsun, anta badrun, anta nurun, khawon. Sama ketika Allah murka di dzam ya, di bab dzam. Dzam itu ya dzam lah. Kalau ketika Allah murka sama orang-orang kafir apa? Ngintikannya apa? Wa ja'ala minhumul qiradata wal khonazira wa abadat tauhid. Itu sudah ada kafnya, saking murkanya Allah. Dasar kera, dasar abadat toh.
Nah, itu ilmu-ilmu yang harus kamu punyai untuk bekal baca tafsir. Makanya kalau goblok gak banget itu Allah jangan ngendikan kama salil khimar. Kama salil kalbi itu masih mendingan karena ada kaf apa? Kalau masih ada kaf. Kalau Allah sudah tidak berkenan betul tadi sumum, bukmun, Mati juga sama, kematian, mati. Mati itu nggak bisa memahami. Mati itu apa? Mati itu orang yang nggak bisa apa-apa lagi. Ya, saya ulang lagi. Mati itu orang yang nggak bisa apa-apa lagi. Mendengar nggak bisa, memahami nggak bisa, melihat nggak bisa. Ketika Nabi jadi Nabi itu lama dan selalu menerangkan Quran begitu jelasnya dan logikanya begitu jelas. Tapi orang-orang kafir tetap nggak paham. Apa cara bela Nabinya itu unik. Fa inna kala tusmi'ul mauta wala mati buat terang nomor itu angel-angel. Lalu kita yang paham benar mati itu kan wes parah itu. Jadi subbihu bil amwat karena sudah agak ada li adamin tifaib sudah tidak bisa apa-apa lagi. Fa inna kala tusmi'ul mauta wala tusmi'us summat doa. Idza wallau mudbir wa ma anta biyadil ummi an dalalatihim itu orang tahu maksudnya bukan. Kalau orang mati diomongi gak paham orang mati betulan itu tentu Allah Ta'ala anil akbas. Allah gak mungkin ngendikan sesuatu yang semua orang tahu. Kalau orang mati itu diterangkan gak paham. Maksudnya apa? Orang yang hidup normal, urusan uang tahu, urusan kebutuhan nafsunya tahu, kebutuhan yaumiyahnya tahu, tapi pas kebenaran tidak. Itu terus digojok oleh pangeran. Fa inna kala tusmi'ul mauta wala tusmi'us summat dua. Nah, jadi pentingnya balaghah. Nah, penolongnya apa tadi? Ya ilmu balaghah tadi. Ketika kita ngaji balaghah diterangkan, rukun tasbih itu ada musabbah, ada musabbabah, ada wajud tasbih, terus ada adatut tasbih. Nah, yang lazim itu hanya musabbah sama musabbabah. Adatut tasbih bisa dibuang, wajah tasbih bisa dibuang. Kapan buang itu? Ketika kepengen nemen-nemen nih, kepengen maknanya ini mubalaghah, kepengen maknanya itu balaghah. Ya tadi kalau goblok tidak nemen-nemen tuh orang mungkin guru anda juga bilang oh kayak kebun, es goblok banget itu. Oh dasar kebun. Itu normal di semua bahasa dunia. Saya ulang lagi, itu normal di semua bahasa dunia. Nah Quran itu sering begitu. Ya makanya ngaji ya kayak tadi sumum, bukmun, kayak tadi fa inna kala tusmi'ul mauta wala tusmi'us summat. Makanya pentinglah. Pentingnya apa lagi itu? Pentingnya lagi nanti begini. Jika itu tidak nyata. Tidak nyata itu karena setelah diteliti secara fisik orang ini itu begini. Ya gampang. Satu dianalisis pakai tasbih tadi. Berarti analisis pakai balaghah. Saya ulang analisisnya pakai apa? Atau pakai nahwu. Kalau nahwu lebih begini. Amil itu udah harus menyebut makmulnya dan nanti makmulnya itu muncul sesuai konteks yang diinginkan mutakallim. Seorang lagi amil itu tidak harus menyebut makmul. Nanti makmulnya itu ditakdirkan sesuai keinginan mutakallim. Misalnya begini. Sumun la yasma'unal haq. Orang-orang kafir itu tuli dengan arti tidak mendengar kebenaran. Sumum bukmun la yatakallamuna bil haq, mereka tidak bisa ngomong yang benar. Umyun la yubsirunal haq, mereka tidak bisa melihat kebenaran. Itu juga solusi. Nah, kenapa itu solusi? Karena tadi terus ada kaidah-kaidah bahwa lafaz itu boleh disebut dan nanti, saya ulang lagi ya, dan nanti mukhatab atau siapapun yang mendengar itu bisa mentakwil sesuai keinginan apa? Mutakallim. Nah di sini terus ada mahalul khilaf di bab-bab furu'iyah. Kalau ada mahalul khilaf di bab-bab apa? Furu'iyah. Misalnya begini. Yang boleh melakukan ini hanya al-mutahhar yang disucikan. Kan terus kita mikir, suci anis syirki apa suci anil hadas? Kalau suci anis syirki ya kullu mukmin tohir. Tapi kalau anil hadas orang mukmin pun bisa tidak tohir karena dia berhadas. Nah di bab-bab seperti itu furu'iyahnya pasti khilaf karena ada makmul yang dibuang yang potensinya itu sama-sama kuat.
Sama misalnya innamal musyrikuuna najasun. Najis secara dzatiyah jelas gak mungkin, manusia itu tidak khinzir, tidak kalbun. Tapi kok Allah bilang najasun. Oh jelas fil i'tiqad. Karena orang kafir itu i'tiqadnya itu najis. Nah, ketika ada ayat yang misalnya nggak boleh orang kafir itu bepergian membawa mushaf kayak begini. Karena apa? Dia najasun. Najis itu apa? Ya tidak mutahhar. Padahal Quran harus dipegang mutahhar, la yamassuhu illal mutahhar. Nah kalau kamu ingin mesti benar, orang mungkin salah, mesti benar juga gampang. Ya kamu mutahhar anis syirki, ya mutahhar anil hadas. Itu kita sudah cari aman, ya mutahhar anis syirki, ya mutahhar anil. Itu bab tersulit di masalah-masalah furu'iyah karena ya saya ulang lagi tadi, makmul yang dibuang ini mau dikemanakan itu nanti mutakalimnya tidak ngendikan, tapi mukhotabnya itu tak. Misalnya lagi begini, alif lam, contohnya gampang-gampang ya, dalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kembali ke penjelasan saya awal, la raiba kang ora ana kemamane maujud fi dalam kitab. Ya tadi, sya'nuhu dalik, memang normalnya barang jelas itu la raiba fi, enggak boleh ada keraguan. Enggak ada keraguan itu faktual apa subjektif? Yang benar itu sya'nuhu dalik, nyatanya ada orang yang meragukan Quran kayak orang-orang kafir. Tapi kalau sya'nuhu dzalik itu tetap normal kayak tadi. Hadal ma, ya misalnya ini air adalah menyegarkan. Enggak ada orang minum pun statusnya air itu menyegarkan. Hadhi syamsu mudiah, matahari ini itu mudiah, menyinari. Terus ada orang yang romat, ada orang yang buta, ada orang yang pakai kacamata hitam. Tetap saja sifatnya syams itu mudiah. Nah, la raiba fi itu terus ditafsir disebut la raiba fi sifatun kasifah. Sifatun kasifah itu faktanya Quran itu la raiba fi, faktanya itu la raiba fi. Tapi tidak bicara tentang beberapa kelompok yang meragukan Quran, karena itu salahnya sendiri kayak tadi. Ini air menyegarkan. Terus ada orang bilang, "Enggak, saya enggak ngerasain enggak." Ya salahnya sendiri, itu sifatnya air itu menyegarkan. Paham ya? Jadi di bab-bab seperti itu memang pertama kita pandu ya orang-orang alim atau pengarang-pengarang. Tapi nanti kalau orang misalnya kita al-urabul orang-orang Arab yang masih murni itu ngerti kenapa Quran begitu dikagumi, karena tadi wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bi lisanin arabiyyin. Makanya kata Sayyidina Ali ketika bayangkan itu apa itu banjirnya kaumnya Nabi Nuh itu pasti dahsyat dan pasti ngawur. Sayyidina Ali bilang pasti airnya pas itu ngawur. Kenapa kok dibilang ngawur? Itu begini ayatnya di Quran itu. Air, sampean tahu tuh air. Apapun dahsyatnya air, apapun gelombang tingginya lautan, asal terpola itu orang masih bisa nyikapi. Sehingga para penselancar itu malah seneng kalau ombaknya sedang tinggi, asal polanya jelas. Nampak asal polanya? Angin juga gitu. Mbok kayak apa dasarnya, asal polanya jelas itu malah bisa dimanfaatkan untuk para layang, untuk macam-macam. Yang masalah itu kalau polanya tidak jelas. Nah, Allah ini cerita Quran. Sayyidina Ali itu masyhur, beliau ahli balaghah dan punya murid-murid terkenal sampai akhirnya jadi kitab Nahjul Balaghah. Ketika Allah menggambarkan dahsyatnya tufannya Nabi Nuh, dawuh pangeran nggih, inna lamma taghal ma, tagha iku lacut. Inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Napa? Tagha. Kata Sayyidina Ali, kalau kondisi normal itu wa im min syai'in illa indana khazainu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin maklum. Kalau kondisi normal itu air apapun besarnya itu takarannya jelas. Apa takarannya? Tapi ketika mau dibikin adab itu awal redaksinya apa? Inna lamma toghol ma. Togho itu lacut itu gak beraturan. Ya kalau beraturan misalnya dahsyat tapi ke timur terus, kan tinggal aja perahunya ada aja ke timur, ke barat terus tinggal, kan gak menentang arus. Tapi kalau muser ngawur kan ya bingung. Nah,
tofahnya Nabi Nuh kira-kira airnya tuh ngawur, ngetan, rangetan, ngulon, mau awur-awuran. Itu mbok orang paling pinter selancar, mbok perahu paling apa, kalau nggak ada kekuasaan Allah itu pasti hancur. Karena apa? Diredaksikan Toghul Ma. Nah gara-gara redaksi Toghul itu orang bisa membayangkan betapa ngawurnya, betapa nggak teraturnya air ketika itu. Paham ya? Begitu seterusnya di cerita kaum Ad. Birihin sorsorin atiyah ata yaktu utuwan maknanya ya bali loh. Birihin klan angin sorsorin kang banget bisinge atiyatin kang lacut mergo maknane ata yaktu utuwan maknanya apa? Lacut. Lacut maknanya tidak beraturan. Kita tahu kan orang-orang yang selancar itu kan ya biasa diubah-ubah dasar, tapi jenisnya masih beraturan. Misalnya dari utara ke selatan. Jajal misalnya ombak itu gak beraturan, ngalor ya widul ngetan kulon sehebat-hebatnya pelancar pasti tidak bisa. Karena togo, apa? Toh. Itu yang menjadikan orang-orang balaghah cakap sekali memahami Quran karena ketika Allah milih lafaz togo misalnya, togo lacut, wah ya sudah bisa dibayangkan kan? Air yang gak beraturan pasti gak bisa disikapi kan, karena gak beraturan kan gak bisa disikapi. Angin tadi birihin sorsorin atiyah. Paham ya, makanya memahami tafsir atau memahami ulumul Quran itu perangkatnya banyak. Harus pakai balaghah, pakai macam-macam. Nanti di luar itu semua yang termasuk pokok adalah riwayat. Kenapa butuh riwayat? Karena tadi ketika balaghah tidak cukup, karena ini lafaz-lafaz yang memang nopo gitu, uluhiyah yang terkait dengan Allah, mau tidak mau pakai riwayat. Meskipun balaghah bisa nganalisis, tapi tetap aja pakai riwayat. Karena takutnya kita nih manfasarul Quran biroihi falyataba wa maqadahu. Ya jadi eling-eling ya tadi itu pentingnya memahami lafaz. Kok kenapa tufanin Nuh disebut apa? Togho. Karena dawuh Sayyidina Ali, air apapun dasarnya asal terpola. Nah, asal apa? Terpola itu masih bisa disikapi. Kalian tahu kan para peselancar terus para orang yang suka apa tantangan-tantangan itu mesti di sungai yang sungai apapun dasarnya kan terpola dari atas ke bawah. Lautan juga sama, apapun dasarnya ombak asal masih terpola dari utara ke selatan, para peselancar masih bisa nyikapi. Ini tuh bahkan di sebuah riwayat itu sampai malaikat tuh kaget. Ya Allah, saya tidak sanggup lagi ngurusi air ini karena tak introseni sudah tidak mau kan. Nah, itu tuh redaksinya inna lamma toghul ma toghul. Lah kenapa Nabi Nuh selamat? Karena Allah ngedaksinya inna lamma toghul ma hamalnakum. Nah itu rujuknya di Allah. Ya sak balon air kan gak bisa menghadapi Allah. Lah perahunya Nabi Nuh ini langsung hamalnakum. Wes ana kowe selamat, aku sing ngurusi. Malaikat tidak sanggup. Nah, itu terus ketemu kan. Toho itu gak bisa dikendalikan bahkan oleh malaikat. Hamalna karena rujuknya na itu ingsun Allah. Nabi Nuh tetap selamat tapi murni karena kersane Allah. Tapi yang orang kafir apapun pinternya selancar, pinternya renang nggak bisa karena airnya sudah toh. Makanya Sayyidina Ali ketika nerangkan itu baca dua ayat. Inna lamma tawal ma hamalnakum fil jariyah. Kata Sayyidina Ali, biasanya air itu normalnya wa immin syai'in illa indana khuzainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarim ma'lum. Biasanya air itu diturunkan ya ada porsinya, ada aturannya, ada itu wa ma nunazziluhu illa biqadarim maklum. Nah ini sudah ada qadarim maklum karena sudah tokoh. Ya atas kalau suwon anak-anak stay jadi ini sebagai mukaddimah. Makanya kalau maknani maksud kulinakno nak jamak-jamak, nak mufrad-mufrad terus makna dasar itu enggak boleh kamu ganti-ganti. Karena nanti ada gunanya, makna dasar ini ada guna. Ya misalnya tadi inna lama toghul ma kok misalnya diganti ala dhuwur apa alma. Sak dhuwur-dhuwure banyu kan iso disikapi. Misalnya ada banjir 6 meter, kita di atas perahu kan selesai. Tapi kalau togho, masih sak meter nak togho pusing kan? Ya kan? Ada orang gagal perkasa tapi khusyuk ning pondok kan gampang ngendhalekno, tapi cilik-cilik ini mbuling kan pusing. Karena togho. Pokoknya togho ruwet no? Artinya gini, togho itu tidak bisa diganti ala. Kalau ala misalnya banjir ketinggian 7 meter asal polanya jelas kan iso bogo renang boys. Tapi kalau togho,
Nah itu pentingnya ilmu balaghah. Jadi lafadz itu nggak bisa apa, makanya termasuk kelebihannya balaghah itu satu lafadz tidak tergantikan yang lain karena Allah sudah memilih itu sudah yang paling apa istilah a'la darajatil balaghah itu sudah kata-kata. Ya ngoten kula suwun berikutnya juga itu yang baca 5 terus pakai makna-makna kuno karena tadi supaya ngerti lah supaya ngenang jasanya ulama-ulama. Riyen itu tiang ngaji niku syaratnya iku kudu mlete. Nah gak mlete gak pinter-pinter. Ya Imam Sibawi pinter baru kayak ngaji disalahno gurune. Gurune diwamuk. Demi Allah saya akan belajar yang siapapun tidak boleh menyalahkan saya lagi termasuk Anda. Terus suwinahu nganti gurune kalah. Saiki dinyek gurune goblok kok tenang. Mulane ya goblok abadi. Riyen mboten enten ngoten. Dados riyen nak disalahno gurune tertantang nglangkahi gurune. Lah gurune nek semale ape keselip yo ora trimo. Sampai Imam Ghazali nanti sunani kalian Imam Haromen. Imam Ghazali ini pun dadi ketok, pun dadi rektor, pun dadi wong top. Bareng krungu Imam Haromen piyambake ngaos kalian Imam Haromen. Imam Haromen itu tiangnya nggih, cara kasarane nggih mlepuk, tapi melepuke tiyang saleh, mboten kados Mas Nadib, mlepuk barokah, mboten mlepuk kados tiyang banser ngeten iki mboten. Imam Haromen itu tiang Irak, gampangane tiang Irak. Niku mangkel sak mangkel-mangkel, mergo Mekah niku ilmu mati. Piyambake maro Mekah, buka ngaji, tiang keramat, sing ngaji kathah, Mekah urip. Bareng Mekah mon urip pindah ke Madinah, Madinah urip, sampai untuk gelar Imam napa? Haromen. Piyambake mboten tiang Mekah, mboten tiang Madinah, tiang Irak. Niku sing termasuk niki nembe buka cerita niki Pak Najib kula niku termasuk tiang sing kepengin kota-kota besar iku ngaji Bukhari. Kula riyen tak ilmune tenan Mas Najib. Kula teng Jogja, teng Jakarta, kula mungkin termasuk cah nom sing maos Bukhari urut teng kota-kota besar. Dulu mboten kebayang teng UII ana ngaji Bukhari. Niku kula niku terinspirasi Imam Haromen. Piye kota-kota besar niku termasuk Jogja niku ngaos Bukhari. Saniki kula pun radi pensiun dadi resi. Kula mengke tak menawarkan Mas Nadib kula dolen iki napa payu napa mboten ngertos kula. Mun laris kok. Mpun. Terus Imam Bukhari ini digandeng kalian Imam Haromen. Aku iku dadi kiai sausé kitab iki khatam kabeh niku sak kamar kitab tok. Imam Ghazali akhirnya entek atine. Entek atine terus lumayan bakatnya cah cerdas terus suwinau ngantos sebanding kalian Imam Haromen Imam Ghazali bareng mulai sebanding gurune sing rodok hasud sithik-sithik ya hasud ya oleh manusa hal la yakunu dzalika ba'da mauti masyhur gitu ya li Ghazali boyo kowe top sakwise aku mati ngenteni sedelok susah opo terus Imam Haromen menangi tope Imam Ghazali ya digojlok mbok yo ngene iku ngenteni aku wis apa mati terus hasud itu nak sae niku nggih Islami. Mboten napa-napa. Syar'i kados dawuh Nabi la hasada illa fisnaten. Istilah Nabi nggih la hasada illa fisnaten. Hasud ku oleh jong, tapi ning bab-bab kompetisi ilmiah, bab-bab sing sae lah. Terus ulama darani iku ghabthah ta hibthah. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan gadah murid paling terkenal alim nggih termasuk Sayyid Abi Bakar Sato sing aran kitab I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin terus terkenal sangat dikarang Sayyid Abi Bakar Sato. Dan niku Syekh Mahfud kepengen ngaos Sayyid Abi Bakar Sato. Niku mulai umur 15 tahun ngantos 20 tahun. Dados memang kalau sanatnya Syekh Mahfud identiknya itu sama Sayyid Abi Bakar napa? Sato, Shahibul I'anah. Sayyid Abi Bakar Sato ini gak ada kakak kandung, asmane Umar Sato. Niku alim-alimet yang Mekah sing boten purun ngaos kitab ageng. Dawuhe Sayyid Umar, kowe nak kepengen keramat mulang kitab sing kena dihafalno. Terus beliau hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Terus jadi muhafadzah. Jadi muhafadzah niku bentuk fatwane ulama-ulama Haromen zaman niku pancen kudu ana muhafadzah. Kitab kudu dihafalno. Cuma riyen dihafalno ben alim, saiki ora, dihafalno nggo kenaikan kelas. Lah iku masalah, anggere bar disetara ya ilang. Apal nasar itu penting. Misalnya kulo susah-susah kiai nak didolani rondo ayu atau perawan ayu. Susahnya perkara apa? Rondo delok Mas Nadif ibadah, Mas Nadif delok rondo itu dosa. Kalau baleni malih. Ana rondo ayu sowan Mas Nadif, delok kiai ibadah mboten?
Berarti rondone ibadah. Mas Nadib nak delok nganti eling maksiat. Lha niku riyen nggih ngoten. Said Abdul Al-Haddad, makalah paling terkenal itu dawuh ngeten. Kula hafal. Akbarul kabair. Berarti nak ora mantep ya min akbaril kabair ben rada ringan. Adz-dzahirah wal batinah. Antal tamisamin ashabika dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah. Niku jan mental kula dadi kiai. Elek-eleke dosa. Zahiran wa batinan. Niku nak ana wong sowan kowe golek akhirat, kowe golek dunya. Sale kula disowani kiai nggawa disowani tiyang sugih beto alpat. Dekne mbayangno nak dhuwit dikekno Gus Bae dadekno swarga. Sebelum tak gue bidik rondo misalnya, kan yo ora sambung. Kados ana wong artis wayu, sowan Mas Nadib kan kepengin roh carane mlebu swarga. Mas Nadib mikir piye carane ngentokno kan mboten sambung. Niku baru kaya apal kula dadi kiai iku konstitusi kula nggih dawuh Said Abdul Haddad. Min akbaril kabair adz-dzahir wal batin. Iku antal tamisamin ashabika dunya wa hum yaltamisuna minkal akhir. Elek-eleke kiai iku wong konsultasi bedekne golek akhirat, sing kiai iku golek dunya. Jadi barokah apal matan ngoten niku kula ape ra saleh ora iso, mergo dibentuk apalan iki delok barokah Sayyid Umar dugi Mbah Mat dugi Mbah Khim dugi ning Muah, mugi-mugi dugi Gus Akil, Gus Muhabbab sedanten putra-putra. Sehingga kula nang disowani wong ayu, cek wong sugih, cek pejabat itu susah ini wow. Kadang-kadang pejabat sowan kiai yo golek akhirat tenan. Gus ajari saya tahajud, ajari saya dekat Allah. Tapi kadang-kadang kiai ini terus, weh mumpung dikenalan menteri, terus pikirannya itu dindi, boleh kaji gratis, barang itu dindi nih terus pikiran. Tapi boten, petugas, mergawe berarti. Ya, bahasa halusnya mergawe itu petugas. Saya Khotim Minangkabau asmane Muhammad. Niku idolane, mastere Mbah Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Riyen asmane Darwis. Ngaosnya sami-sami teng Mbah Soleh Darat ini kalian Mbah Hasyim. Niku dawuh Mbah Mun nak cerita jenenge iku Muhammad. Jeneng Muhammad dipek mantu kiai Arab. Terus kanca-kancane mbuli, cara sakniki mbuli. Mantu Jawa tak kulul kaya ya Jawa tak kulul kaya. Wong Jawa iku mangane ula. Mergo riyen munjid mboten full color. Dadi nak welut digambar iku persis ula, mergo mboten full color. Berarti akhirnya bareng kiai-kiai mangan welut jare wong Arab mangan ula. Iku korban gambar mboten apa full color. Bareng dinyak kalian kiai-kiai Arab, mertuane Syekh Khotib ku muni ngene. Ora sing diarani Arab, laisal arabi mayatakallamu bil arabiyah. Ora ngono, tapi sing omongan fusha. Wong sing fi ghayatil fasahah ketika yatakallamu bil arabiyah. Ora kok perkara turunan. Ken ora percaya, engko nak Jumatan mantuku kok khutbah, aja kandhani. Tenan, Syekh Muhammad ini Jumatan, menawa ya kok guri wong santri. Terus ditunjuk ketika wae khutbah ditunjuk terus khutbah. Wah niku terus mun jaa bil asbil ujab kabeh gawa. Lughati fusha fi ghayatil matana. Kabeh fi ghayatil fasahah. Semua pilihan bahasanya apa? Terus untuk gelar khotib. Bener-bener khotib. Akhirnya terkenal Syekh Khotib. Terus riyen niku delalah tiang Jawa sing mriko niku pinter-pinter. Termasuk Raden Asnawi. Nek dawuh Mbah Mun ya pancen rono wis pinter. Lah mulai rusak iku jog wong rono golek dhuwit. Lah niku terus mulai masalah niku. Lah terus riyen niku mboten mungkin wong mondok Mekah mboten alim keng mriki mboten mungkin. Dados niki mengke kula waos danten gentosan kalian Gus Nadib wau mun wedi nyileh sik mergo wedi nak kliru. Ana wedi kliru diwakafno Gus gampang kok. Kersane jenengan ngertos. Jadi kira-kira cara berpikir Raden Asnawi ya mirip Syekh Nawawi, mirip Syekh Mahfud, mirip Syekhona Khalil, mirip Mbah Soleh Darat, Mbah Soleh Damaran, karena komunitasnya itu sama. Ya cara pandang juga sama. Terus ada beberapa sing bawaan ijtihad. Karena ijtihad itu tidak bisa dihindari. Nah, Syekh Nawawi itu karena orang Jawa, Mbah Mun sering cerita, Syekh Nawawi itu sering duwe tafsir seneng Arab ora ono. Wis mbok goleki nganti mati ning Arab ora ono. Cara Syekh Nawawi itu ono unik. Jadi kenapa Saharatu Fir'aun akhirnya iman? Mergo Saharatu Fir'aun sopan gak? Kayak wong Jogja.
Wong dekne disewa kon ngalahno Nabi Musa, mestine nak cara teori nggo ngalahno wak gertak sik ben musuhe ndredeg. Mboten, ketemu Nabi Musa imma antul kiya wa imma annakuna nahnul. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Mulane Firaun oleh mangkel ra karuan. Lah Nabi Musa nggih jenenge disopani. Qala bal alku, monggo jenengan riyen. Didelok Firaun teng dhuwur. Bareng tarung Sakharatu Fir'aun itu kalah. Bareng kalah terus Fir'aun nyimpulno. Kowe iku pasti kong kali kong mbek Musa. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Musa pancen gurumu. Lah jenengan kok roh. Lah kowe sopane ra karuan ngono. Kowe koyo berakhlak taklim muta'alim ngono. Berarti iku gurumu. Nak cara Syekh Nawawi nganti Fir'aun nyimpulno innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr mergo saking sopane imma antukia wa imma anakuna walaman alqa. Diulang beberapa ayat. Nabi Musa jeneng disopani qala bal alqu. Monggo jenengan riyen. Wong ape tukaran kok mangga-mangganan niku. Lha iku cara Syekh Nawawi. Barokah adabe Sakharatu Fir'aun terus Allah maringi hidayah. Iku tafsir Jawa ning Arab ra ono. Terus pokoke jenengan kula nggih sering alit kula apalan donga-donga salat nggih kenging pesolatane Raden Asnawi. Terus monggo disimak sareng-sareng niki kula mau serian. Iki khas-khase tafsire Syekh Nawawi, tafsir Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ay wa may takhidhum awliya atau wa may yattakhiduhum awliya fin nusrah fa innahum junduwah wa junduwah humul ghalibun ala a'daihim. Lah ini yang unik dari Syekh Nawawi bilang menangnya junduwah itu bil hujjah, kelawan argumentasi ilmiah. Fa innaha mustamirratun abadan. Hujjah, logika kebenaran Islam itu agama yang dibenarkan logika mustamirratun abadan, itu abadi. Amma bisolati anapun kelan kekuasaan wa daulati lan tegese kekuasaan pemerintahan faqat yuhlabun mongko terkadang den kalahno sapa wong Islam utawa sapa junduwa. Dados di perang Uhud itu secara lahir Nabi juga kalah. Di beberapa peristiwa perang umat Islam itu ya beberapa kali kalah. Itu uniknya Syekh Nawawi. Tapi kalau secara hujjah, jadi cara Syekh Nawawi, umat Islam yang menang permanen itu menang logika. Logika Tuhan satu akan memenangkan selamanya logika Tuhan banyak. Karena angka dimanapun dimulai dari angka satu. Ini uniknya Syekh Nawawi bilang fa inna apa? Al-ghalibuna ala a'daihim bil hujjah fa innaha mustamirrah. Amma bisol ya abadan amma bisolah wa daulah faqat yughlabun. Dados sampean aja nuntut partai Islam terus menang ya ora usah nuntut ngono. Artinya punya Tuhan satu, sujud ning Allah. Itu kan logis. Wis jenenge pangeran zat sing kuwasa kita sujudi normal. Itu yang mustamirrah. Tapi kalau secara lahir, secara kekuasaan amma bisolah wa daulah faqad yughlabun. Ini unik. Jadi Syekh Nawawi termasuk unik. Jadi ngendikan kemenangan umat Islam sing permanen itu bil hujjah. Contoh gampang ngeten nggih. Kula jenengan kabeh nate cilik, diwarai wajib akli, jaiz akli, muhal akli. Terus kadang yo tangga-tangga guwedenge pel mbek kiai. Guwedeng mbek kiai, tapi gawa tauhid. Ngoten niku nak men teng Korea, teng Jepang, teng Taiwan. Niku yang ngurusi agama. Nate cerita teng kula riyen urip kula gedeng kiai. Lah kan aku gedeng kiai, wae turu adzan ramene ra karuan, pujian ra barbar. Riyen kan pondok-pondok riyen madrasah riyen masjid-masjid tak pujian gak barbar, wis suarane elek, banter-banter ra barbar. Wis ra jelas wargane ngrameni ngono. Kan ra seneng deh. Cerita sing cerita mbak. Bareng ning Korea iku kangen pangeran. Direwangi nyewa masjid ning mriko nyewa. Kangen-angen urip ku kan mesti balik ning pangeran. Gus aku gedeng kiai lha seneng pangeran. Tak takoki oke kok seneng pangeran kok gedeng kiai. Lho tangga Gus biasa di masalah jadi. Jadi apik-apik jujur deh. Lah nek ambek pangeran aku masalah opo? Kan gak wani aku ambek pangeran. Nek ambek kiai wani Gus jenenge tangga Gus. Tangga wae dene alasane. Tangga kan iso geger perkara selokan, perkara warisan macam-macam tangga.
Mun. Artinya apa? Wong iku iso beda mbek kiai, tapi ra iso beda mbek pangeran. Makanya Nabi Ibrahim nak ngenyek tiyang kafir itu, innama ta'buduna min dunillahi wathanam. Iku mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Kowe nyembah liyane Allah mergo ana kong kali kong urusan donya. Nak wong Islam mboten. Sayyidina Ali cara lahir perang mbek Sayyidina Muawiyah, pangerane tetep Allah, nabine tetep Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang NU Muhammadiyah yo beda, pangerane yo tetep Allah, nabine tetep Nabi Muhammad. Wis ora cocok lah nak tauhide wis final. Dadi ora iso pepe ra cocok antar ormas. Nak ngono pangeranku ganti ya, mari kembar iku mboten enten. Mergo mboten mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Islam niku nampa kebenaran absolut. Niku bil hujjah. Lagi uniknya Senawawi darani kemenangan Islam sing absolut napa? Bil hujjah. Fa innaha mustamirratun abadan amma bisolah wa daulah faqad yughlabun. Nah niku pintere saya yes mulai Senawawi sampai Raden Asai pintere sampai Mbah Maimun madrasah-madrasah diwarai wajib akli. Mergo barokah wajib akli ora cocok gurune wae tetep Islam. Mergo wajib akli wong diterangno. Wajib akli apa? Malayutaswaru fil akli adamu. Enggak kebayang kalau alam yang maujud ini, alam ini kan maujud, enggak kebayang kalau diciptakan oleh yang tidak wujud. Makanya alam ini pasti didahului wajibil wujud. Nah wajibil wujud itu sapa Allah Subhanahu wa taala. Iku bariku wis ra cocok gurune, cek ra cocok madrasahe, ra cocok masjide. Karena ditanamkan wajib napa? Akli. Itu ndak bisa menghindari. Nganti mati wis keyakinane Allah ku sitok. Allah wajibil wujud. Senajan to tukaran mbek kiai ne mbek gurune. Kadang beda partai, beda capres ngono wis tukaran. Mulane kula sering, kula nak ngaji rebut omongi. Kon hormat wapi urusan ngalim kutho. Engko nak pilihan capres mesti wani balelo. Duguyu kabeh. Apa meneh sing rai-rai maklar ini aku. Wes agak apa-apa bedol lah, tapi swargane dhisik aku gurumu. Kalah kiai mbek wong sugih tok masalah mlebu swarga. Muga-muga cerita iki salah. Ana kiai cerita ngene, tapi cerita iku ya ana tenan. Kula ya rada kecewa mbek cerita iki. Muga-muga salah. Wonten tiyang mati syahid. Mpun teng pintu swarga. Sing sitok wong mulang. Sitok wong sugih, sitok wong istiqomah jamaah. Walhasil sing sampai mati syahid itu mlebu swarga. Kenapa kowe mlebu sik? Aku mati syahid. Kowe kan roh kan fadilah mati syahid ngene. Jare sing sugih, gak aku donatur, gak roh fadilah donatur ngene. Sing sitok gak, aku tukang salat awal wektu. Ngene. Pokoke ku kabeh ngeklaim mlebu swarga sik. Malaikat Jibril kon misah mbek pangeran. Pisah Bril iku piye kok kabeh mlebu awal. Sing mati syahid takoki. Kowe roh fadilah mati syahid jare sapa? Jare kiai. Aja disiki gurumu. Sing lomo ditakoki, kowe kok roh fadilah lomo? Ya jare Pak Yai, aja geman disiki gurumu. Lah sing salat awal wektu kok roh fadilah awal wektu dikandani sapa? Dikandani kiai, aja geman disiki gurumu. Sing menang kiai. Berarti sepakat nggih kiai riyen, nggih sepakat. Kiyaine rawani. Lah lho ayo mlebu kowe dhisik. Mboten, sing bangun pondok kula niki. Dadi wong sugih iku menang nganti ning swarga. Kula kecewa tenan mbek crita niku. Niku ape tak goleki kitab tandingane iku piye? Lah iku ngono tenan iku piye? Kula nganti saiki jek komplain niku. Kiai ini sing crita niku nate kula komplain niku tenan niku, mbah muga-muga ora tenan. Mergo niki rada masalah. Lah aku yo takok ngene mbek kiai ini, swarga niku pintune apa ta ora? Ya apa, Cung? Lah nggih bareng susah apa dibagi. Niku kula mun diusul solusi, napa? Bareng nggih. Ya wis ngono bareng. Ya tetes kula suwun tradisi wajib akli itu dikembangno sehingga suatu saat nak guru mbek murid beda. Ya gawan tangga, mbok gawan besanan ra sida jenenge ra cocok ku sebabe akeh. Tetep cocok. Mergo ning bab wajib akli itu tidak terbantahkan. Mulane ala adaim fil hujjah fa innaha mustamirratun abadan amma bisolah wa daulah faqad yughlab. Termasuk uniknya Senawawi, ya ayyuhalladzina amanus biru, wong Islam kudu sabar niku ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifatit tauhid. Ini agak unik. Dados niku Pak Najib, guru-guru Madin wis bener. Piye carane nerangno wajib akli? Dadi isbiru ala masyaqqatil istidlal. Wong kon sabar piye carane gampangno istidlal. Jadi guru ngotak-ngatik. Lho nggih to kados Raden Asnawi supaya wong ngerti donga bar salat gawe pesolatan. Mbok guru-guru pokoke isbiru ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifatit tauhid wan nubuwah. Dadi Syekh Nawawi wis ora bakas
nyabari bojo kereng, tangga sentimen wis suka ora penting, hukum sosial wis dianggap biasa. Karena sing jenenge wong mukmin tenan iku sing isbiru ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifati tauhid. Piye supaya kowe nak nerangno tauhid ku gampang. Wong seneng neh ning pangeran ku gampang. Wong nganggep akhirat ku biasa, gampang. Ya wae kowe urip ya ora ora carane ngelola jantung, nafasem. Zaman kowe ning donya ya ora ora carane ngelola nafasem. Padha ning akhirat ya padha, bedane apa urip mek mati. Kowe zaman urip ya ora iso ngelola nyawamu, zaman akhirat ya sama. Akhirnya kan terus kepenak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh kulil. Zaman urip kowe ya ora iso ngelola awakmu. Kepengin bangir ya pesek, kepengin putih ya ireng ngene iki. Kan padha ae. Padha-padha ajes. Aja kok wah aku nak ning donya iki iso ngatur uripku, jare sapa? Kabeh ku mukroh, kabeh ku maghur. Kabeh ku tahta iradatillah wa masih ati. Lah nek ngono bedane apa mbek mati? Mulane kula termasuk kenom sing ra wedi mati, wah bayangno mati ku biasa. Ning donya diurusi zat sing arhamur rahimin, sok ben akhirat diurusi zat yang sama. Mulane Umar bin Abdul Aziz sampai kabundut keluargane nangis, "Kenapa engkau nangisi saya? Masalahnya apa kalau saya mati?" Saya dikelola Tuhan yang sama dengan sifat yang sama. Jadi ku arhamur rahim. Nah itu namanya punya kemampuan ibanatul ahkam, punya kemampuan. Mergo yen dipikir tenan. Isbiru ala masyaqqatil istidlal. Kena kiai tenan niku mikir carane gampangno napa? Istidlal. Jadi kan jarang wonten tafsir ngaten rata-rata isbiru teng tafsir-tafsir yo nyabari bojo, nyabari kere, nyabari. Nah utang ora oleh disabari, utang disaur. Utang disabari pisan yo kacau. Ya utang iku ana sing usul kula Pak Najib. Sabar Gus, diutang ora oleh, utang disaur, utang kok disabari yo.